Sebelum kita membahas Putri Duyung menurut pandangan Islam, ada baiknya kita mengetahui dahulu asal-usul Putri Duyung yang beredar di masyarakat luas menurut beberapa mitologi yang ada. Dan inilah asal-usul Putri Duyung menurut beberapa mitologi. Mitologi Syria. Legenda Putri Duyung diperkirakan berawal dari legenda yang tersebar pada zaman Syria kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dalam mitologi itu, ada seorang perempuan bernama Atargatis yang sangat cantik. Atargatis diceritakan pernah tanpa sengaja membunuh seorang penggembala yang merupakan kekasihnya. Karena malu, akhirnya Atargatis menceburkan dirinya ke sebuah sungai suci dan ingin mengubah wujudnya menjadi ikan. Namun, karena ia sangat cantik, akhirnya sungai itu hanya bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi ikan, sedangkan dari pinggang sampai ke kepala masih berbentuk manusia. Mitologi Babilonia. Masyarakat Babilonia pada zaman dulu menganggap Putri Duyung sebagai dewa laut. Dewa laut itu bernama Oannes dan bukan Putri Duyung atau mermaid, tapi merupakan merman. Dewa laut ini juga berbentuk setengah manusia dan setengah ikan, dan dikabarkan pula bahwa wujud dewa ini seperti dewa Neptunus. Mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, diceritakan bahwa seorang perempuan bernama Tesalonik berubah menjadi Putri Duyung setelah ia meninggal. Ia hidup di Laut Aegea dan selalu bertanya kepada para pelaut yang lewat, apakah kakaknya masih hidup? Diceritakan para pelaut harus menjawab, ia masih hidup dan berkuasa dan menaklukkan dunia. Sehingga Tesalonik senang dan air laut pun menjadi tenang. Namun, kalau para pelaut memberikan jawaban yang lain, maka Tesalonik akan marah dan mendatangkan badai yang bisa membuat kapal menjadi hancur. Putri Duyung di Eropa. Legenda Putri Duyung di Eropa dikenal melalui buku cerita dongeng yang berjudul The Little Mermaid. Dongeng itu diciptakan oleh penulis terkenal yang bernama Hans Christian Andersen dan diterbitkan pada tahun 1837. Buku ini menceritakan kisah Putri Duyung yang menyelamatkan pangeran di tengah badai. Setelah itu, Putri Duyung itu pun jatuh cinta kepada sang pangeran, tapi tidak bisa menikahinya karena ia bukan manusia. Putri Duyung di Tiongkok. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang air mata Putri Duyung yang bisa berubah menjadi mutiara? Ternyata itu merupakan cerita rakyat dari Tiongkok tentang Putri Duyung. Dikisahkan bahwa setiap kali Putri Duyung menangis, tetes air mata itu akan berubah menjadi butiran mutiara berwarna putih yang berkilauan. Putri Duyung dalam kitab-kitab para ulama. Sahabat beriman, walaupun banyak mitologi tentang Putri Duyung, tapi sampai sekarang keberadaan Putri Duyung masih belum bisa dipastikan akan keberadaannya. Setelah kita mengetahui tentang Putri Duyung dari beberapa mitologi tersebut, maka berikut ini merupakan pandangan Islam tentang Putri Duyung berdasarkan kitab-kitab para ulama. Yang pertama, Kitab Ajwibah Az-Zarqani, yaitu sebuah kitab yang berisi jawaban-jawaban Az-Zarqani. Az-Zarqani sendiri merupakan ulama besar bermazhab Maliki dan hidup hingga wafat di Kairo. Lalu, yang kedua, Kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, atau nama lengkapnya Tuhfah Al-Habib ala Syarah Al-Khatib, yaitu kitab yang menguraikan fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Syafi'i, atau dikenal dengan nama Imam Bujairimi. Lalu yang ketiga, Kitab Haya Al-Hayawan adalah sebuah kitab yang membahas tentang berbagai macam jenis hewan yang ada dan macam-macamnya. Di dalam kitab ini banyak sekali disebutkan hewan-hewan yang sangat unik juga langka yang mungkin saat ini sudah punah atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab ini disusun oleh seorang ulama Mesir bermazhab Syafi'iyah yang bernama Kamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri. Sedangkan dalam kitab Ajwibah Az-Zarqani tersebut, Putri Duyung disebut dengan Admiyatul Bahar atau peri laut. Dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi, Putri Duyung disebut dengan Banatul Rum. Dan dalam kitab Hayah Al-Hayawan, Putri Duyung disebut dengan Insanul Ma'asyaikul Bahar. Sedangkan untuk yang jantannya, Syekh Fauzan menyebutnya dengan Huriyah.
Mengenai adanya makhluk ini, belum dapat dipastikan akan kebenarannya. Christopher Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat putri duyung saat menjelajah Laut Karibia, dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Palestina, dan Zimbabwe. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Christopher Columbus salah lihat. Dikatakan bahwa dia bukan melihat mermaid, akan tetapi dia melihat lembu laut. Wujud putri duyung menurut kitab para ulama. Dalam kitab Hayah al-Hayawan, jilid 1 halaman 46 dijelaskan, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu, ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syekh Al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka akan senang. Mengenai fisik, ceritanya putri duyung merupakan hewan yang mirip dengan wanita dan cantik. Hal ini juga diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, jilid 4 halaman 230. Banat Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong kecoklat-coklatan, memiliki faraj atau kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Apakah putri duyung boleh dinikahi? Imam Az-Zarqani menjelaskan dalam kitabnya Ajwibah Az-Zarqani halaman 46 bahwa Al-Imam Az-Zarqani Al-Maliki pernah ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Maka beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya, dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'dib atau ta'zir, yaitu hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Apakah putri duyung boleh dimakan? Syekh Fauzan pernah ditanya mengenai hukum memakan putri duyung. Wahai Syekh, ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah wanita. Apakah boleh dimakan? Dan mereka menamainya dengan huriyah atau peri laut. Maka beliau Syekh Fauzan menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Naam. Sahabat beriman, itulah pandangan ulama tentang putri duyung. Namun perlu diingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha mengetahui akan segala kebenarannya. Sikap terbaik kita ialah memasrahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga jangan terlalu terobsesi jika putri duyung itu cantik seperti di film-film dan sebagainya. Walaupun mereka diceritakan memiliki rupa seperti wanita, itu bukan berarti mereka persis seperti manusia. Bahkan Columbus yang mengaku pernah melihat putri duyung pun kecewa karena putri duyung yang ia lihat tidak secantik seperti yang diceritakan dalam mitos-mitos tersebut. Bahkan ada yang berpendapat bahwa itu hewan sapi laut atau mante ataupun dugong. Semoga dari pembahasan kali ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat.